Shalom, salam sehat bagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan oleh karena kasih dan pemeliharaannya, sehingga pada sore hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah syukur bulanan PWGT Jemaat Masale secara virtual. Ibu Bapak yang kekasih dalam Tuhan, adapun susunan acara kita pada sore hari ini, pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Kedua, menyanyikan lagu Mars PWGT. Ketiga, ibadah. Keempat, menyanyikan lagu himne PWGT. Kelima, sepatah kata. Dan yang keenam, penutup dan arisan. Kita masuk dalam acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Mars PWGT yang akan dipandu oleh Ibu Margareta Tumonglo. Kepada Ibu dengan kasih disilahkan. Bagai karang di tengah samudra, tegar menghadapi badai dunia. Dari sejarah perjalananmu, tetap tabah dan setia. Ini cakrawala telah terbuka, ladang luas menanti, membangun jemaat dan gereja Tuhan sebagai tugas persekutuan sejati. PWGT, Persekutuan Wanita Gereja Toraja, kau teladan, saksi Tuhan yang hidup di tengah dunia. Kibarkanlah tinggi panji Tuhanmu, dengan iman, pengharapan dan kasih-Mu, pasti jayalah persekutuanmu. PWGT, Persekutuan Wanita Gereja Toraja, kau teladan, saksi Tuhan yang hidup di tengah dunia. Terus maju, kibarkanlah tinggi panji Tuhanmu, dengan iman, pengharapan dan kasih-Mu, jayalah selalu. PWGT jayalah. Terima kasih kepada Ibu Margareta Tumonglo yang sudah memimpin kita menyanyikan lagu Mars yang PWGT. Kita masuk dalam ibadah. Ibadah kita pada sore hari ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Joni Delima STH sebagai pembawa firman, dan liturgis Ibu Nyonya Adriana Salamba. Kepada kedua hambanya kami silakan. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan masuk dalam ibadah. Mari kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 17 ayat 1. Mari kita puji. Mari kita puji, kita muliakan Tuhan. Mari kita sujud, mengagungkan kuasa-Nya, besarkan nama-Nya di kerajaan-Nya, kasih setia-Nya abadi dan
pertolongan kita dalam ibadah syukur bulanan ini adalah dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Silahkan duduk. Kita akan bermazmur secara responsorial yang terambil dari Mazmur 33 ayat 1 sampai 9. Bersorak-soraklah hai orang-orang benar dalam Tuhan, Sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambu 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudera raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan, biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman semuanya jadi. Dia memberi perintah pada semuanya ada. Mulia-mulia namanya. Mulia namanya, bagi Yesus kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya, Sang Penebus Maha Kudus, Maha Besar. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari vokal grup PWGT Jemaat Masaleh.
terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau saja bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman. Namun sebelumnya kita mohon kekuatan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, untuk kasih dan kesetiaan-Mu yang terus kami alami. Dan karena Engkau kami boleh dipersekutukan satu dengan yang lain untuk bersama-sama menyatakan penyembahan melalui ibadah syukur bulanan PWGT Jemaat Masaleh. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu tercurah atas kami dan memampukan kami mengerti firman-Mu. Berfirmanlah, kami sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 34 ayat yang kedua hingga ayat yang ke-6. Mazmur 34 ayat yang kedua hingga ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku.
marilah kita bersama-sama memasyurkan nama-Nya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku, dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri, dan tidak akan malu tersipu-sipu. Demikian sabda Tuhan. Haleluya. Amin. Tema perenungan kita ada pada ayat yang ke-6. Tujukanlah pandanganmu pada Tuhan. Ibu-ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, salam sehat bagi kamu semua. Salam damai sejahtera. Shalom. Ada sebuah kisah yang sesungguhnya sangat syarat dengan pesan moral yang berkaitan dengan sikap kita di dalam menyatakan penyembahan kepada Tuhan. Ini kisah seorang ibu. Begini kisahnya. Ada seorang ibu yang mengeluh, dan keluhannya itu ia sampaikan kepada pendetanya. Pak Pendeta, saya tidak mau lagi ikut persekutuan ibadah, baik yang diadakan di gereja maupun ibadah-ibadah rutin seperti ibadah keluarga atau ibadah kaum ibu, atau seperti yang sedang kita lakukan saat ini. Demikian ucapannya kepada sang pendeta. Lalu pendeta itu bertanya, ada apa? Ada apa sehingga ibu tidak mau lagi mengikuti persekutuan? Kemudian si ibu ini bercerita, saya rasa ibadah kita sekarang telah kehilangan aura kesakralannya. Lihat saja, orang-orang sangat sibuk dengan HP-nya selama ibadah berlangsung. Ada pula yang saya lihat sedang bergosip, padahal Pak Pendeta sedang menyampaikan firman Tuhan. Sungguh persekutuan kita sekarang tidak lebih dari sebuah tempat maksiat. Datang beribadah, namun berbuat dosa. Dan menurut saya, mereka yang datang beribadah hanyalah manusia yang munafik. Jadi mohon izin Pak Pendeta, saya mau cari tempat ibadah yang lain. Itu keluhannya. Pak Pendeta itu sejenak terdiam. Kemudian dia berkata, boleh saya meminta ibu melakukan sesuatu sebelum ibu benar-benar memutuskan untuk berhenti menjadi warga jemaat. Ibu itu berkata, dengan senang hati Pak Pendeta, saya akan melakukan apapun yang Pak Pendeta suruhkan kepada saya. Lalu pendeta itu berkata, sebentar, ketika saya pimpin ibadah, bisakah ibu mengambil segelas air, lalu ibu berjalan keliling ruangan ini, dan ibu lakukan tugas itu sampai ibadah selesai. Jadi tugas ibu sekarang, saya sedang pimpin ibadah,
ibu berjalan mengitari ruangan ibadah. Tapi syaratnya ibu harus membawa segelas air. Tetapi air dalam gelas itu jangan sampai ada yang menetes jatuh ke lantai. Ibu itu pun menyanggupi dan melakukan seperti yang dikatakan pendeta kepadanya. Nah, sementara ibadah berlangsung, ia berjalan dengan sangat pelan. Ia berjalan dengan berhati-hati, tidak menoleh ke kiri ke kanan. Ia mengelilingi ruangan gedung gereja itu. Ada beberapa kali ia mengitarinya. Pandangannya fokus pada gelas yang berisi penuh air. Sebab ia sudah berjanji untuk menyanggupi permintaan sang pendeta agar tak satu pun air yang menetes ke lantai. Setelah ibadah selesai, ia menghadap sang pendeta dan memberikan gelas yang berisi air itu. Pendeta itu pun menerimanya dengan tersenyum. Kemudian dia bertanya, pendeta ini bertanya, "Ibu, apakah saat ibu berkeliling tadi ada yang ibu lihat sedang bermain HP? Atau ada yang sedang bercakap-cakap menggosipkan temannya? Atau sibuk dengan hal-hal yang lainnya? Adakah ibu melihatnya?" Si ibu ini pun berkata, "Saya sama sekali tidak melihat apapun, karena saya sudah berjanji untuk tidak menumpahkan barang setetes pun air ke lantai. Itulah sebabnya mata saya hanya fokus pada gelas ini supaya airnya tidak tumpah." Pendeta itu pun berkata, "Ibu, ketika kita datang ke gereja, kita harus fokus pada Tuhan supaya kita tidak terjatuh. Kalau kita datang ke gereja, siapa yang kita cari? Apakah kita mencari Tuhan ataukah kita mau melihat orang yang datang beribadah? Kepada siapakah hati kita tujukan ketika kita datang ke gereja? Apakah hati kita tujukan fokus kepada Tuhan? Ataukah kita berusaha untuk melihat setiap orang yang datang beribadah dengan segala gelagatnya perbuatannya? Lalu kita dongkol dan kita marah karena kondisi itu. Itulah sebabnya saya mau mengingatkan ibu. Mengapa Petrus berkata, "Tuhan, apa yang akan terjadi dengan dia ini?" Lalu Yesus menjawab dia, mengenai orang ini, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Itu dicatat sangat indah di dalam Yohanes pasal 21 ayat yang ke-21 sampai 22. Petrus sedikit terusik dengan kehadiran Yohanes yang disebut sebagai murid yang dikasihi. Lalu ia menunjuk kepadanya, bertanya kepada Yesus, "Yesus, apa yang akan terjadi kepadanya?" Tetapi Yesus berkata, "Itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku. Jangan urusi orang ini. Urusi dirimu. Apakah engkau mau mengikut aku atau tidak?" Jadi Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan supaya kita melihat bagaimana hidup kekristenan orang dan dengan cara itu pun kita mengikut Tuhan.
Karena itu, jangan pernah berhubungan dengan Tuhan karena engkau melihat hubungan orang lain dengan Tuhannya. Sebab pada akhirnya engkau akan kecewa. Ketika suatu waktu engkau menyaksikan seorang yang fokus berdoa, kusuk berdoa, tiba-tiba besok engkau menyaksikan ia sibuk dengan yang lain, pastilah engkau menarik kesimpulan, kok seperti itu kelakuannya, kemarin orangnya baik, kemarin orangnya kusuk berdoa, dan lain sebagainya, sekarang kok kelakuannya seperti ini. Kalau kita fokus di saat ibadah, dan selalu mengikuti ibadah dengan penuh perhatian, maka kita tidak akan pernah terganggu dengan kelakuan orang-orang yang ada di sekitar kita. Aneh saudara-saudara. Ketika suatu waktu Yesus mengangkat sebuah perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Lalu para pengerja datang kepada sang pemilik ladang supaya diperkenankan untuk mencabut lalang dari antara gandum. Ini banyak dalam kehidupan persekutuan anak-anak Tuhan, sikap yang demikian. Mereka beranggapan bahwa persekutuan itu adalah persekutuan di mana orang-orang yang tidak pernah melakukan dosa ada di sana. Persekutuan ibadah adalah persekutuan orang-orang yang betul-betul bersih dari segala kelakuan yang jahat. Oh nei, tidak. Yesus mengatakan bahwa di dalam gereja lalang dan gandum akan tumbuh bersama. Siapa yang mengetahui mana lalang, mana gandum? Tidak ada seorang pun yang tahu. Sebab yang akan memberi penilaian itu sendiri adalah Tuhan. Pada waktunya Tuhan akan menyuruh malaikat-malaikatnya untuk mencabut lalang dari antara gandum. Lalang dikumpulkan, diikat menjadi satu, lalu dicampakkan ke dalam api, sedangkan gandum dikumpulkan dan disimpan di dalam lumbung. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ibu-ibu yang diberkati dan dirahmati, bahagian bacaan kita Mazmur 34 pada ayat yang ke-6 mengajak kita untuk fokus kepada Tuhan. Jikalau saudara-saudara membaca ayat pertama dari Mazmur ini adalah sebuah Mazmur yang lahir dari sebuah kekalutan. Saat Daud lari dari negerinya, berusaha untuk menyelamatkan dirinya dari kejaran Raja Saul. Ia pergi ke negeri orang Filistin. Di sana ia dikenal. Semua orang mengetahuinya. Lalu ia ditangkap dan dibawa untuk menghadap raja. Saudara bisa bayangkan apa yang akan terjadi kepada Daud. Mazmur ini lahir dari sebuah pergumulan yang sangat mendalam. Sebab bagi Daud tidak ada lagi yang dapat menyelamatkan dirinya. Tetapi dalam kondisi seperti itu, ia tetap fokus kepada Tuhan. Pandangannya tetap tertuju kepada Tuhan. Dan karena itu pada ayat yang ke-6, ia mengajak kita, saudara dan saya, tujukanlah pandanganmu kepada Tuhan, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Saudaraku, mari kita jalani kehidupan beriman kita dalam ketertujuan pandangan kepada Tuhan. Mari kita bangun kehidupan kita untuk tetap fokus pada Tuhan.
mencari Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Terserah apa yang ada di sekitar kita. Bahagian Alkitab mengatakan, sekalipun gunung-gunung goncang, bukit-bukit beranjak, tetapi aku akan tetap tegak berdiri di dalam Tuhan. Jadi hal-hal yang terjadi di sekitar kita, sekalipun goncang, kalau kita tetap fokus kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan menyelamatkan kita. Tetapi ketika perhatian kita terbagi, maka kita akan tenggelam dan binasa. Ingat saat Petrus berjalan di atas air, saat pandangannya tertuju kepada Tuhan, ia dapat berjalan di atas air. Tetapi saat pandangannya tertuju kepada hal-hal yang ada di sekitarnya, maka ia pun tenggelam. Mari, tujukan pandanganmu pada Tuhan, maka engkau tidak akan dipermalukan. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 274 ayat 1, pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Mari kita masuk dalam syafaat kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, sebab kasih-Mu dan kesetiaan-Mu tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami dimungkinkan untuk duduk di sekitar firman-Mu. Kami telah membaca, kami telah merenungkannya. Kami mohon kiranya kuasa Roh Kudus-Mu akan memampukan kami untuk mengerti firman-Mu. Kami dapat hidup seturut dengan apa yang kami dengarkan. Kami hidup seturut dengan kehendak-Mu, sehingga hidup kami akan terus diperkenankan menikmati berkat yang daripada-Mu. Firman-Mu mengajak kami untuk tetap membangun persekutuan yang indah dengan Tuhan. Tetap fokus, pandangan kami hanya tertuju kepada Tuhan. Ketika kami datang beribadah, ketika kami datang menyatakan penyembahan, kami melakukannya bukan untuk yang lain, tetapi kami melakukannya untuk Tuhan. Sehingga sekalipun hal-hal di sekeliling kami membuat kami tak merasa nyaman untuk beribadah, tetapi ketika kami tetap fokus,
maka kami tidak akan pernah jatuh. Terima kasih Tuhan. Kiranya firman-Mu juga akan meneguhkan persekutuan dari kaum ibu di jemaat Masaleh untuk terus membangun keindahan persekutuan bersama selaku anak-anak Tuhan. Tetap seia, sekata, sehati, sepikiran, seperasaan untuk fokus melayani Tuhan, untuk fokus mengarahkan kehidupannya kepada Tuhan. Tidak ada hal lain selain nama Tuhan dimuliakan dalam setiap karya dan pelayanan mereka. Hamba berdoa buat ibu-ibu di dalam tugas dan tanggung jawab mereka di tengah-tengah keluarga. Mari Tuhan, Engkau nyatakan kebaikan-Mu, mengaruniakan hikmat dan kearifan, kekuatan dan kesehatan, sehingga mereka dapat menunaikan tugas dan pekerjaan itu dalam roh takut akan Tuhan. Sehingga setiap karya dan kerja mereka senantiasa mendatangkan yang terbaik bagi kehidupan keluarga, dan Tuhan dimuliakan di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati kaum ibu yang mengangkat tugas dan tanggung jawab rangkap sebagai orang tua tunggal di tengah keluarga. Mari Tuhan, kuatkan mereka untuk menjalankan tanggung jawab rangkap, menuntun dan mengarahkan rumah tangga dalam roh yang takut akan Tuhan. Memberkati pasangan hidup, memberkati para kaum bapa di dalam tugas dan tanggung jawab mereka selaku kepala keluarga. Karuniakan hikmat dan kearifan kepada mereka, agar mereka terus melakukan tanggung jawab mereka dengan baik. Kehadiran mereka di tengah-tengah keluarga akan membuat setiap orang dalam keluarga merasakan kedamaian yang berasal dari Tuhan. Memberkati anak-anak cucu mereka, menyatakan yang terbaik untuk hidup dan masa depan mereka. Biarlah mereka dapat melakukan apa yang bisa mereka lakukan untuk meraih masa depannya. Yang sedang dalam tumbuh kembangnya, bahkan yang dalam kandungan sekalipun, Tuhan tutup bungkus di dalam kuasa-Mu, agar mereka dapat menikmati pertumbuhan dan perkembangan dengan baik dan benar. Engkau memberkati kaum ibu yang telah lanjut usia, menyatakan segala yang baik bagi setiap mereka, terlebih di tengah-tengah situasi dan kondisi yang mencekam sekarang ini. Dan hamba berdoa untuk pengurus PWGT di dalam tugas dan tanggung jawab menata pelayanan di tengah situasi yang sulit sekarang ini. Kasih dan kesetiaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidup mereka, sehingga mereka terus melakukan yang terbaik dan senantiasa nama Tuhan dimuliakan dalam setiap karya pelayanan mereka. Memberkati seluruh anggota PWGT dalam kebersamaan dengan pengurus, agar mereka senantiasa mendukung program kerja pengurus, sehingga pelayanan di tengah-tengah jemaat boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk ibu-ibu yang dalam kelemahan tubuh, seberapa mereka yang sedang dirawat, entah di rumah sakit, entah di rumah mereka. Hamba berdoa untuk kekasih kami Jenny Papa Puasa, juga kekasih kami Ibu Alfrida Paimbonan, dan juga istri hamba-Mu Mama Ade. Tuhan, nyatakan kuat kuasa-Mu di tengah perjuangan mereka untuk mengalami kesembuhan. Terima kasih Bapa.
Engkau menghiburkan umat-Mu yang berduka cita, dan yang lalai Tuhan sadarkan. Dan Tuhan berkenan atas korban syukur yang sudah kami nyatakan. Berkatilah persembahan kami Tuhan, agar dapat dikelola dengan baik demi pelayanan di tengah jemaat. Yang masih ada pada masing-masing kami Tuhan berkati, dan ajarilah kami senantiasa bersyukur untuk setiap berkat yang kami terima daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Engkau kiranya memberkati majelis gereja-Mu di dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan di jemaat ini. Engkau memberkati semua yang mengambil bahagian terlibat di dalam pelayanan ini. Biarlah kasih dan rahmat-Mu dinyatakan dalam hidup mereka. Baik itu kantoria, baik itu organis, baik itu MC, baik itu liturgis, maupun operator. Tuhan berkati mereka semua. Terima kasih Bapa. Pemerintah bangsa dan negara kami serahkan di dalam kuasa-Mu. Kiranya negeri ini tetap aman dan berdamai sejahtera. Inilah doa kami Tuhan. Inilah ungkapan syukur kami. Kami sampaikan hanya di dalam satu nama, yakni Kristus Yesus Tuhan muhalis kami, yang selalu setia mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menerima berkat. Sebelumnya kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 350 ayat 1, "O berkati kami." Berkati kami dan lindungi kami, Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, ibu-ibu yang diberkati dan dirahmati oleh Yesus Kristus, jalanilah hidupmu tetap fokus pada Tuhanmu. Percayalah bahwa Ia tidak akan pernah membiarkan kita ketika kita tetap setia untuk mengikut Dia. Sekarang arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Johnny Delima dan Ibu Adriana Selamba yang sudah memimpin kita dalam ibadah. Kita akan masuk dalam acara kita yang keempat, yaitu menyanyikan lagu himne PWGT yang akan dipandu oleh Ibu Margareta Tumonglo. Kepada Ibu dengan kasih disilahkan.
kasih kepada Ibu Tumonglo. Kita akan masuk dalam acara kita yaitu sepatah kata yang akan dibawakan oleh Wakil Ketua Ibu Meti Paembong. Kepada Ibu dengan kasih disilahkan. Saya diberi mandat oleh Ketua PWGT Jemaat Masale untuk menyampaikan sepatah kata dalam ibadah pertemuan bulanan pada sore hari ini. Pertama-tama, kita panjatkan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena sore ini kita boleh melaksanakan ibadah pertemuan bulanan lagi di masa pandemi, namun kita laksanakan secara online. Dan yang ingin saya sampaikan pada sore hari ini, pertama, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Johnny Delima yang sudah memimpin ibadah PWGT pertemuan bulanan pada sore hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak Pendeta dalam pelayanan dan dalam keluarga. Dan yang kedua, kami mengucapkan banyak terima kasih pula kepada sektor 3 yang menjadi pelaksana ibadah pada sore hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, kami dari pengurus akan membentuk tim untuk pelaksanaan rapat anggota, karena di mana kita tahu bahwa tinggal berapa bulan lagi pengurus PWGT akan berakhir. Jadi kita akan membentuk tim nanti untuk menentukan siapa yang akan jadi pengurus tahun depan 2021. Dan yang penyampaian yang selanjutnya lagi, hari Rabu tanggal 12 ada pertemuan bulanan jemaat, pertemuan bulanan PWGT Klasis Makassar Tengah yang akan dilaksanakan di Jemaat Panakukang, dan kita PWGT Jemaat Masale yang mengambil bagian dalam menyanyikan puji-pujian. Dan yang ingin juga saya sampaikan pada sore hari ini mengenai payung untuk klasis, kalau bisa semua koordinator sektor yang sudah mengambil payung masing-masing dan yang sudah laku boleh dikumpulkan atau boleh dikumpulkan kepada bendahara uang yang sudah dana payung yang sudah terkumpul supaya bisa kita serahkan semuanya ke klasis, karena kepengurusan kita sudah mau berakhir. Dan yang kedua mengenai arisan juga yang saya sampaikan, di mana bulan lalu yang sudah mendapatkan arisan belum juga menerima dananya. Jadi saya minta tolong yang belum membayar arisan pada sampai saat ini, minta tolong mohon diperhatikan. Demikianlah mungkin yang dapat saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Demikianlah kata-kata sambutan yang telah dibawakan kepada Ibu Meti Paembong. Kepada Ibu dengan kasih kami ucapkan banyak terima kasih. Demikianlah rangkaian acara kita pada sore hari ini, mewakili segenap penasehat dan pengurus jemaat PWGT Jemaat Masale mengucapkan banyak terima kasih. Dan kami ucapkan juga banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Johnny Delima dan Ibu Adriana Salamba yang sudah memimpin kita dalam ibadah kita pada sore hari ini. Dan juga kami ucapkan banyak terima kasih kepada tim multimedia, Calik dan Dando yang sudah membantu kita sehingga ibadah kita pada sore hari ini boleh berlangsung dengan baik. Juga kepada Adik Rani sebagai organis yang sudah memimpin kita dalam ibadah ini. Semuanya ini kami ucapkan banyak terima kasih. Sekian dan sampai ketemu bulan depan. Ya, acara kita selanjutnya arisan. Saya mohon kepada Ibu Adriana Salamba membantu saya. Baca muka saja. Langsung saja dulu begitu. Tentang aku tanyakan komunikasi.
Iya, yang mendapat arisan pada saat ini yaitu Ibu Hendriana Palinggi. Yang kedua, Ibu Herlina Padang. Ya, terima kasih. Uangnya nanti bisa dititip sama Ibu Pendeta. Kure semangat, sampai ketemu lagi.